balik lagi di Persona Offline Model Search 2 YouTube series. Di episode kali ini kita akan mulai memasuki tahap walk development for runway. Beberapa dari mereka belum punya pengalaman sama sekali di job runway. Bahkan dari mereka juga ada yang tidak punya basic jalan sama sekali. Kita akan lihat nih seberapa cepat mereka belajar dan juga kuat nggak ya mental mereka menghadapi development ini. Ini bakal interesting banget nih. Kita langsung aja yuk lihat. Selamat pagi para Fantastic 40. Yes, sebagai model itu kalian nggak bisa menghindar dari runway. Sebagai model paket lengkap, kalian harus bisa jalan untuk fashion show. Makanya hari ini ada mentor-mentor mau melatih untuk bisa jalan di runway. Hari ini ada Rizal Rama, ada Sari Majid, ada Ranti Kusuma, dan ada Hayati Aziz. Selamat pagi semuanya. Ya Allah, lemes banget. Gimana, seneng nggak langsung ketemu hari ini? Udah day one nih? Oke, diem aja semua, nggak apa-apa, sesuai prediksi. Ya udah, pokoknya hari ini kalian lakuin aja. Hari ini kita development runway, dijalanin aja, di bawah have fun. Kalau nggak tahu, kalian nanya. Jadi jangan dibawa beban. Terus tetap fokus, mental kalian disiapin, digaspolin, jangan baper. Itu yang penting ya. Tetap semangat. Oke, nanti kan di sini ada 13 anak. Kita bakal ngebagi jadi 2 tim. Yang tim 1 itu ada di basecampnya Persona. Itu ada Antasena, Nayotama, Mika, Agung sama Dilan. Itu sama sama Hayati Aziz dan juga sama Rizal Rama. Tapi buat yang cewek-cewek nanti itu di kantor. Itu bareng sama Ranti Kusuma dan juga Sari Majid. Sudah mengerti? Semangat! Suaranya dong! Yang diajarin develop runway hari ini bermacam-macam. Hari ini belajar tentang development catwalk. Masih ke basic, masih bagaimana mereka jalan dengan personality-nya mereka masing-masing. Sebenarnya kan kalau catwalk itu kan per model bisa jadi beda-beda sesuai karakter kan. Cuman hari ini kita beneran pengen lihat mereka tuh kayak gimana, cara jalan yang cocok kayak gimana, dan kita ngajarin pose, kita ngajarin postur tubuh, kita ngajarin hal-hal basic dulu nih yang paling awal. Oke, baris semuanya. Kasih jarak. Oke. Ikutin temponya, dengerin lagunya. Jangan lemas. Ya. Yang pertama itu yang penting adalah postur. Postur tuh lo tegak tapi nggak boleh kaku. Jadi diputar segini. Ya. Kencang ya. Terus. Lagi. Dia sini om. Udah. Nah, Lurus nggak bengkok. maksudnya lurus Si kan paha sama si ini lurus. Fokus sama lulus aja. Kita mau lihat satu-satu soalnya. Mika agak fokus. Mika. Tadi Agung diajarin sama Kak Rizal sama Kak Hayati. Aku belajar teknik jalan gitu, dan soalnya kan aku ada scoliosis, jadi kayak mereka ngasih tahu cara biar nggak kelihatan scoliosis. Pada lemes-lemes banget sih. Terus awalnya kok agak kurang power ya, terus kayak masih lemes gitu. Jadi awalnya kita kasih jogging dulu, lari sama Rizal. Sprint aja, sprint, yuk sprint sekarang. Dengerin ya. Kalau udah mau jalan, langsung jalan, jangan malah pelan. Jangan direm ya pas Iya, kita jangan kasih direm. jalan.
Lemes pas jalannya. Jadi lu pengen gain energi dari habis larinya itu. Mana apa namanya? Yang aku dapat dari selama tadi latihan runway sih, aku banyak banget sih belajar. Aku harus lebih pede lagi. Ternyata runway nggak semudah itu. Kayak aku pertama ngira kayak, wah ini nanti runway akan lebih mungkin simple gitu pertamanya. Ternyata yang aku tahu selama belajar kayak nggak gampang ternyata gitu. Jangan bungkuk lagi, ayo tegangin. Ya. Ada powernya, ayo, langkahnya panjang. Kita satu-satu aja sih kalau enggak. Kamu baliknya ke kanan, kiri, kanan. Ke sini kan. Langsung aja, nggak usah harus kayak gini. Nggak usah, nggak enak. Langsung aja. Menurut aku latihan runway tadi seru karena banyak cara jalan yang bisa aku pelajarin gitu. Perut tuh ditekan sama belakangnya kayak gitu. Jadi kayak lu nggak perlu gini juga kayak gini, tapi tuh ikut semua. Itu di atasnya. Yang di bawahnya bagaimana cara lu biar nggak pakai pinggul? Panjangin langkahnya, powernya ditambahin, speednya juga. Sekarang coba slide. Tadi waktu development yang diajarin sama kakak-kakaknya itu ada yang postur tubuhnya sama gerakan tangan kakinya, terus palanya naik turunnya. Duduk aja. Sepanjangnya kamu gitu, bukan kayak Anak yang paling kurang menurut aku udah ada di kepala aku, Mika. Dia masih kurang serius, masih kurang fokus, dia kurang tahu menempati mana waktu untuk istirahat, mana waktu untuk main, dan mana waktu untuk serius. Kesulitan aku selama development tadi itu kurang fokus sama badan aku masih kaku-kaku. Kamu satu gini aja, terus dibalikin lagi, maju lagi, gitu. Itu yang kocak yang selimanya kayak gitu. Langsung aja nggak usah juga. Jadi kayak berasa. Kalau latihan runway sih pasti seru, happy, tapi ya susah, agak-agak susah. Masih kaku. Kalau kesulitannya sih ya pastinya semuanya sulit ya, tapi ya mesti belajar gimana biar nggak sulit. Problemnya sih kayak jalan itu kayak masih pakai bahu sama pinggul. Antasena, dikunci itu bukan berarti lo ngunci kaku gitu, bukan. Yang dikunci perutnya. Tadi yang diajarin sama kakak-kakak mentor, diajarin jalan yang benar. Panjangin, power, baliknya dibiasain. Kalau capek bilang. Enggak dong. Hari ini setelah aku development rasanya capek banget. Momen yang paling aku ingat saat development tadi adalah waktu makan siang. Karena waktu makan siang ngumpulnya seru terus main bareng. Enak banget, gila. Kalian semua harus coba. Enak gak? Oke. Jadi aku gak bakal jangan gerak. Kunci ya, baru jalan. Pastikan ketika lo jalan, deng. Lewat nafas. Yang diajarin waktu work development hari ini tuh tadi diajarin cara jalan, terus diajarin ekspresi muka, dan diajarin cara jalan yang baik dan benar. Oh gini berarti, Andina, kamu kan jalannya one line. Kita mau cobain jalan lurus. Jalan luar itu biasanya lurus, bukan one line.
Kalau one line kamu otomatis akan gini. Gitu. PR untuk aku itu aku harus kontrol muka, pinggul aku juga harus bisa distabilin lagi, nggak boleh gerak-gerak, terus kaki juga harus lebih luas. Gak mau kamu ngatur-ngatur ini, lus, santai banget, tangannya jangan ada yang diatur, diemin aja biasa aja, nggak usah dipikirin. Hari ini yang diajarin di walk development yaitu basic jalan, postur juga. Dengerin lagunya. Kanan kiri lu tuh udah nonton semua ceritanya. Lu harus ngebawa operasi. Terus. Nah. Enak, terus. Kesulitan aku saat langkah panjang itu. Kayak kalau pakai high heels itu hak bagian belakangnya kayak goyang gitu. Jadi kayak takut. Yang diajarin tadi sama kakak-kakak mentor, simulasi runway, cara runway yang benar, postur, face-nya gimana. Tarik nafas. Terus tetap mulutnya buka biar bisa kesini. Yuk. Nah, ini kunciin kaki. Dari development hari ini aku dapat cara berpostur yang lebih benar, terus cara jalan runway yang lebih benar, sama untuk selalu lihat ke depan, jangan matanya jangan kemana-mana. Menurut aku latihan runway tadi cukup melelahkan ya, tapi at least aku dapat apa yang aku mau. This is what I've been waiting for so long. Jangan dilempar. Aku mau setiap kamu. Tadi diajarin basic catwalk, gimana postur tubuh yang benar buat catwalk. Terus abis itu langkahnya harus kayak gimana, terus power dan feel-nya juga harus dapet sih. Nah kesulitannya aku tuh masih jalannya bouncy gitu, kayak apa ya, kayak bebek kali ya. Terus sama langkahnya juga kurang panjang, itu sih kesulitan aku pribadi. Latihan walk development-nya kalau aku kayak merasa ini sih lemas gitu, karena gak biasa pakai heels, terus jalannya harus pakai power gitu, jadi nguras energi banget. Nih, kamu bedanya kalau kamu jalan lurus, kamu ada power ya, tapi kalau kamu jalan muter, kamu ada power. Kenapa tuh? Jadi pas yang diajarin Karanti basicnya jalan sih, terus kontrol ini bahu, terus feeling dalam diri biar aku nggak nervous gitu jalannya. Kesulitan aku kayak di badan, kayak nggak susah gitu, tegak mulu gitu karena bawaan badan aku kayak bongkok gitu, jadi narik di sininya rada susah sih. Nah, belajar pas lo di sini, lo jangan kayak robot. Lalu lagi di foto. Ini buat show ya. Kalau misalnya lo lagi show, take your time, biarin kamera foto lo dulu, berhenti 2 detik, nafas, pose, balik. Bibirnya ada dibuka. Power, pas balik tuh, masih lebih lemes. Gini, langkah. Puter. Jadi pas kamu di sini, kamu mundur, lurus kan? Kamu begini mundurnya. Jatuh dong. Kamu mundur, lurus. Set. Tadi aku belajar jalan catwalk, terus belajar muter, cara misalkan kayak catwalk terus muter, sama belajar cara nafas dan apa tuh, ekspresi mata. Kalau kamu emang mau panjang, butuh panjang biar badan kamu tetap ini, kamu manjangnya ke belakang. Jangan kamu manjangnya ke sini. Kalau mau ngelangkah panjangin ke belakang. Iya. Nah. Beda catwalk yang aku tahu
Yang biasa aku pakai di Palembang itu biasanya pakai pinggul, terus banyak pose. Sedangkan tadi aku belajar ini kayak harus minim pose, tapi pose kayak posenya dikit aja, jangan banyak-banyak. Terus ini jalannya nggak boleh pakai pinggul yang terlalu berlebihan. Kamu nggak nyangkrong kakinya, coba dicangkrong. Tadi latihan runway-nya susah sih. Bibirnya selain dibuka, nafas dari mulut. Nggak segampang yang aku kira. Yang diajarin sama para mentor, cara jalannya kurang power sama mungkin kurang confidence kali ya. Kamu tahu timing kamu sendiri, jadi jangan buru-buru. Permasalahan kamu tuh buru-buru. Pas balik juga kayak nggak nyampe 1 detik kamu udah balik badan. Kamera belum sempet foto. Ayo. Kesulitannya nggak konsisten. Jadi kadang ada power, kadang enggak jalannya. Aku juga diajarin sama mereka semua. Yang penting tuh kuat di perut sama di ininya. Tapi gimana diajarin Ranti? Ngerti nggak? Apa yang susah? Itu gimana Firenza? Tadi yang bagian langkah panjang itu, yang belakangnya kan agak goyang-goyang. Tapi emang langkah yang kalau yang kayak kan disuruh panjangin kakinya, emang rada itu ya, maksudnya mau jatuh gitu ya? Enggak, makanya kalau tadi dibilang kenapa ditonjok-tonjok sininya, karena kamu harus keras. Jadi kamu tuh harus pakem, kayak dari tadi kan ada beberapa anak yang jatuh-jatuh kan, itu karena kamu nggak pakem di kakinya, kan betisnya tuh kayak kenceng gitu loh. Jadi kalau kamu jalan kan fondasi kamu ada di kaki, bukan di badan. Aku tuh kayak lebih kurang di kaki gitu loh Kak. Kaki aku tuh kayak nggak bisa kontrol. Iya, kalau misalkan jalan ke depan udah puter ke belakang itu kayak udah nggak bisa kontrol lagi gitu. Karena muter. Kayak muternya gitu Kak. Muter yang pakai kalau lu pindahin doang kunci biar nggak goyang. Kaki kamu cengeng. Berarti lu panik. Iya, panikan. Iya. Aku tuh kalau lagi runway itu kayak sering panikan gitu. Jangan dibawa grogi. Maksudnya di sini kita sama-sama. Nanti juga one day tiba-tiba gue latihan jalan sama lu. Di sini kalau misalkan lu nggak jalan, lu nggak passion sebulan juga lupa lagi. Harus latihan terus. Gue pun jalan masih suka dokumentarin sama mereka, tenang aja, itu akan masalah. Kalau mereka nggak diemin aja berarti mereka nggak peduli. Jangan panik intinya. Tadi Melia apa PR? Muter gitu, masih bingung. Oh, pas balik pose ya? Iya, jadi kamu mungkin terlalu too much, padahal kayak make it naturally aja pas baliknya. Dan itu harus dibiasain. Emang kalau misalkan ada kayak tiba-tiba kalau awalnya kamu belum terbiasa tuh itu maklum banget. Cuman kalau balik kayak cara kamu kan kita nggak suka tuh, kita mau ubahin itu. Nah kalau misalkan kamu agak kayak kesusahan banget, biarin aja, terus lakuin. Menurut kamu jalan kamu udah kamu apa belum? Masih belum. Menurut aku masih butuh banyak belajar lagi sih. Tapi teknikal apa yang kurang tadi? Teknikalnya kalau aku kata Kak Hayati bagian sini aku sih masih kurang, lebih confident lagi gitu. Ya itu aku masih emang body aku sih masih kayak rada feel apa sih kayak kurang pede gitu. Sebenarnya menurut aku ya nggak apa-apa kalau misalkan lu tuh nerima kayak lu tuh sekarang masih kayak aduh masih jelek. Gue mau memperbaiki gitu kan. Tapi lebih kayak ya udah ini part of you gitu. Kita semua pun tahu, maksudnya Kadek juga milih lo karena itu. Dan tahu misalkan kamu masih umur berapa, masih mau workout, masih mau apa, jadi masih banyak yang bisa ke depannya tuh jadi lebih bagus atau enggak. Itu pilihannya tuh di lu nih, lu mau mikirin itu doang, bisa aja lu cuma mikirin itu doang tapi yang lainnya jadi lu tinggal. Kita takutnya di situ. Jadi jangan buang energi lo untuk mikirin itu doang. Ya. Awas. Tegak. Ingat tapi ininya ya. Nah, masih tuh berarti langsung belajar naker. Jadi tiap langkah lu jangan tiba-tiba ngerem mendadak gitu. Iya, Belajar naker. Jadi speednya udah dipelanin kalau udah mau berhenti, tapi langkahnya tetap. Jadi langsung gitu. Gitu.
Jangan pengen tiba-tiba Jangan begini. tadi udah tak gitu. Aku juga dikasih tahu sama Kak Andika sama Kak Sari juga kayak ditambahin gitu pelajarannya biar jalannya pakai passion biar lebih rebel terus sesuai dengan image yang Persona sudah buat Agung. Aja, lu bayangin, lu lagi bikin garis siku. Udah gitu doang. Tajam siku. Ya gitu. Iya. Tapi kan lu satu lah nggak bisa yang main kecil gitu. Coba. Nah, gitu doang. Ya. Kesulitannya itu menurut Agung itu jalan dengan keterbatasan yang Agung punya. Jadi kayak Agung harus purposely kayak giniin gitu, kayak naikin gitu pundaknya Agung buat biar kayak lurus gitu. Lu bayangin Gung, nanti pas udah lu Oh iya, berarti masih cimit-cimit. ayo jalan. Sama lebih ini bocah susah banget fokus nih anak. Iya. Yang diajarin itu sih dari cara aku, misalnya postur aku. Squish sama dicekungin beda. Lu dicekungin, gua mau lu squish. Diperes. Nah, kalau diperes dia akan lurus. Tapi kalau lu gini cekungin itu jelek badan lu. Karena ini lu maju nih. Jadi malah begini, cekung. Gua mau lu squish. Pas lagi runway, terus pas aku cara jalannya, powernya pas lagi runway, terus expressionnya nggak usah terlalu dibuat banget gitu karena aku udah dapet looknya kan. Terus sama itu sih jangan insecure. Sama lu jalan kembali. Lu pede-pedein mukanya, berusaha pede mukanya, badannya sama sekali enggak, lemes. Kesulitannya itu sih dari diri aku kan masih kayak kurang pede gitu kan sama body aku. Jadi kadang itu ke distract di situ aja menurut aku. Jadi kayak mendingan dibenerin di dalamnya dulu baru pas secara teknis gitu. Lu fokus sama kepedean lu. Itu aja yang lo bawa sehari-hari. Oke? Jangan kayak aku kurang ini maka aku tutupin. Itu nggak kelar-kelar. Oke? Yang lo pikirin adalah kelebihan lu apapun itu bangga. Oke, dari ulang. Jadi PR aku selama development yang aku ambil itu aku harus fokus lagi lebih banyak, jangan overthinking. Terus ya aku harus lebih kayak legowo gitu sama diri aku, sama body aku yang sekarang. Jangan terlalu difokusin banget. Kalau kata kakak mentor, chill aja pokoknya. Udah itu aja sih. Kaki terusin, powerin terus. Better banget kayak sama. Kaki ya, bukan di badan. Puterin lebih santai. Powerin. Dari gitu. Jadi lu jangan harus gitu. Jadi kayak gini aja. Enak. Terus tambahin powerin namanya. Sama lu gini, udah gini. Lu gini. Jangan gini. Majuin dikit. Gak usah coba. Menurut aku problem yang terbesar yang tadi pas development jalan itu yang fokus mata aku nggak bisa diem gitu. PR-nya dari work development tadi itu untuk ngatur fokusnya sama ya itu sih lebih relax lagi katanya. Tadi aku gini-gini, terus gini-gini, terus matanya kemana-mana. Lebih strong. Itu udah bener. Menurut kamu harus mukanya seperti apa? Mukanya flat gitu, terus katanya harus lebih berkarakter kayak kalau lagi runway mukanya harus kayak mau nonjok orang. Kayak gimana? Kayak ya. Yang aku dapetin dari development hari ini itu yang jelas cara-cara jalannya dan postur tubuhnya diajarin harus kayak gimana gitu. Oh gila, tadi nggak pas gue ajarin. Lupa. Kesulitannya waktu work development, aku harus benerin postur tubuh karena agak bongkok, jadi harus ditegakin. Sama harus nafas dari mulut waktu jalan. Nggak, power hilang. Tambahin power ya. Power tambahin. Itu tambahin. Tangan jangan gitu. Problem yang paling susah waktu development
waktu aku harus ngejaga postur badan supaya nggak kelihatan bungkuk dan nggak terlalu tegak juga. PR yang aku dapet development kali ini cara jalannya. Jadi aku kadang masih terlalu pendek langkahnya, kadang kejauhan, kadang juga masih goyang-goyang badannya. Turun, kelihatan banget. Terusin Dilan. Ulang dari awal. Lu inget-inget nih rasanya Dilan. Yang paling aku inget dari yang tadi dibilangin sama kakak mentor, aku harus nafas waktu jalan dari mulut. Nggak boleh ditahan dan nggak boleh dari hidung. PR-nya kayak lebih jangan lemes, kayak kalau jalan tuh kayak langkahnya dipanjangin kayak karena aku tinggi jadi kayak bagus gitu kalau buat langkah panjang. Lu tuh kayak take a rest gitu loh, pas udah di depan, lu santai. Berhenti. Chill. Baru munculnya masih asikin, baru power digas lagi. Langkahnya kurang konsisten, power sama panjangnya. Lu jangan takut salah pas di depan. Kalau yang aku dapetin kayak belajar kayak jangan malu gitu, kayak ya kayak pede aja gitu sama kayak jalan aku aja. Sebenarnya nggak pakai lagu ya? Tapi lebih yang Problem paling besar ngatur nafas sama muter. Salah terus. PR aku masih suka kalau jalan mingkem, kayak nahan nafas, sama kalau aku muter tuh langsung ninggalin badan, nggak ninggalin muka dulu. Yang paling diingat mentor bilang, jalan keluarin nafas jangan ditahan, keluarin nafas jangan ditahan. Kamu sambil ngeliat kaki kamu deh biar nanti kamu terbiasa. Coba ulang lagi dari sana. Yang aku dapetin development hari ini banyak. Pertama cara jalan, kedua cara ngatur muka, terus power jalan, dan minim pose. Satu anak lagi yang gue suka si Melia. Terus aku kasih praktek jalan cara aku, terus dia resapin, lalala. Momen paling aku ingat itu disuruh Kak Rizal jalan bolak-balik nggak berhenti sampai dia bilang berhenti baru berhenti. Belum. Menurut gue kalau kayak gitu pas lu balik jadi kayak begini. Kayak nggak jalan. Kesulitannya pas jalan sama muter badan biar. PR aku langkah yang panjang, terus pede. Tadi udah bener tadi langkahnya daripada kamu hentak-hentak. Tambahin pede, terus lebih power lagi. Yang paling aku ingat feeling sih, soalnya kayak kalau jalan aja terus gak ada rasanya, gak ngeluarin personality, kayak hampa aja gitu. Ngebangkit confidence kamu. Masih pakai pinggul. Semangat nggak? Semangat nih. Iya. Kamu kayak nggak tahu. Kamu gimana? Oh yang lain udah gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Jadi dari tadi mikir aja badan aku kayaknya nggak perfect gitu. Jadi merasa yang aku dapetin dari development hari ini banyak banget. Belajar jalan, belajar ngenalin diri aku, terus lebih harusnya aku ngeluarin personality aku di latihan hari ini gitu. Aku suka Nurin karena dia masih pengen ada drive untuk pengen tahu apa yang dia yang salah, apa yang dia yang kurang. Kesulitannya tadi aku masih kebawa catwalk aku yang dulu kayak main pinggul, dan aku masih kayak kurang untuk ekspresi muka. Bedanya cara jalan yang sering aku pakai dan cara jalan tadi tuh, yang sering aku pakai tuh biasanya kan main pinggul dan kayak jalan runway pageant gitu. Dan tadi tuh kayak beda banget, aku harus bisa kontrol pinggul aku harus bisa kontrol tangan, main susah. Problemnya itu aku harus ngurangin apa yang sudah diajarkan, kayak akan
pinggul segala macam tuh kayak berlebihan gitu, jadi kayak harus lebih dikurangin. Menurut aku itu susah banget. Kesulitanku saat walk development tadi pertama postur, kedua mata, sama face-nya sih. Menurut aku problem paling besar aku itu mata, karena matanya kemana-mana. Terus matanya harus kayak gimana? Harus kayak di gitu. PR aku lebih percaya diri lagi, jalannya lebih more power. Yang paling aku ingat dibilang sama mentor adalah auranya, presence-nya harus ada. Kalau takut salah, kamu terlalu fokus sama kesalahan kamu, tapi jadinya kayak off what we want. Di saat lo mikirin lo salahnya apa, ini salah nggak ya, terus lo dimasukin masukan, jadi lo nggak masuk tuh. Yang aku dapetin dari development hari ini adalah kalau jalan tuh nggak segampang yang kalian kira. Para mentor tadi bilang, aku kan jadi seorang model itu kalau untuk runway terbilang agak pendek ya. Jadi aku harus mengikuti, nggak mengikuti standar yang udah ada, tapi aku harus mengeluarkan personality juga agar menjadi Nisrina yang utuh gitu. Itu yang menjual diri aku. Jadi tadi aku ada acara kayak fake fashion show, I would say. Jadi kayak semua anak-anak top 14 itu dikumpulin untuk kayak buat fashion show palsu gitu. Terus kayak ya udah kita di sana. Gak ada lihat-lihat bawah. Ulang. Karena emang kita salah, jadi yang nggak kaget kalau diteriakin gitu. Jadi kan kalau diteriakin jadi lebih bagus lah diteriakin daripada didiemin doang. Pose-nya berapa kali? Kalau udah dari situ nggak usah pose. Kalau udah kamu muter di sana, pose itu cuma 2 kali. Berapa kali? 2 kali. 2 kali. 1, 2. Sisanya habis jalan dari terus. Jalan terus. Pelan, kalau depannya belum gerak pelanin. Tapi jangan berhenti. Mika juga, kamu speednya jangan kecepatan. Jadi cuma 3, 1, 2, putar, 3, baru balik. Nah, siapa? Mika, lo ngukurnya, lu jangan ngantri di depan, udah deket kamera, udah depan penonton. Jadi lu jangan ngantri di depan sini. Lu dari sini speednya dipelanin. Jadi enak dilihatnya. Gitu, diakalin. Nalar aja. Oke? Ulang. Argo apa sih? Mana ada show lo benerin pantat lo? Mana ada lo show begini? Tadi banyak yang salah juga tuh jalurnya. Gak bisa lah, Bung. Fokus lah. Gak bisa. Amanda juga pas awal ragu tuh. Berhenti dulu di belakang tuh Amanda ya tadi sempet. Isabel juga itu urusan nanti di backstage. Gak bisa. Masa show lu tiba-tiba baru beresin? Ini kalau lo udah show, baju semua udah ready. Lo baru periksa pas lagi jalan. Lah ngapain? Gak ada. Lo bener-benerin begini-begini. Ayolah.
Serius dong. It does make sense though kenapa mereka teriak-teriak. Tapi aku juga perasaannya ya udah. I mean, I don't really take it kayak personally. Maksudnya setidaknya mereka kasih tahu kayak gitu ya buat kebaikan Agung. Jadi ya udah nggak apa-apa. Pulang. Rina, gue nggak mau yang ada yang namanya nyicil jalan. Kalau lo emang mau berhenti situ, berhenti dengan pasti. Yakin nih, Sena, berhenti. Nggak ada yang namanya nyicil gini lagi. Jelek banget, pulang. Antasena sama Amanda itu progresnya sama tuh gitu, keren, udah paket lengkap, udah hampir siap kerja gitu. Gampang nggak? Nggak. Tapi kalau dari gua, tolong dong pada fokus. Mohon maaf lahir batin. Tapi soalnya dari tadi kakak mentornya udah pada ngegas ya karena kaliannya nggak fokus. Kayak di sini tuh lagi main. Mental ya, maksudnya ketika di omongin gitu, nah Tama ya pasti langsung makin drop, jadi salah gitu, makin redup. Nah Tama sama Andina sih yang overthinking banget tuh, kelihatan tuh pressure banget, kelihatan itu tuh nggak bisa bohong. Nah Tama tuh balik dari nol lagi, rasanya kayak tadi nggak gue ajarin apa-apa, gitu. Lo kayak punya settingan sendiri, terus tadi lo dinilai yang penting itu lolos, terus habis itu lo pas show nanti lo nyeting ulang lagi. Oke, yang pertama anak yang paling kurang itu menurut gue Nayotama. Nayotama tuh sebenarnya kalau dia bisa loose aja, nggak overthinking, harusnya oke gitu. Tapi dia tuh setiap ditegur langsung overthinking, langsung pressure, akhirnya panik dan tidak bisa menyerap apa yang udah kita ajarin dan jadi susah mendengar gitu. Belajar nerima sih Nayotama. Soalnya dari tadi awal yang lu latihan sama gua kasih masukan apa segala macam, lu punya pemikiran sendiri. Di situ makanya lu nggak masuk, di sini nggak masuk, di Kasari nggak masuk. Di dalam sama di luar tadi seperti sana udah. Dua kali nih, dua kali. 3 kali sama ini. Masih belum ada masuknya. Rasa aku pas kakak-kakak mentornya ada yang teriak-teriak atau ngegas gitu, aku itu sih pertama pastinya shock, tapi aku kayak
pikirnya kayak ya udah ini emang ada salah di aku mungkin, jadi kita coba perbaikin aja sih untuk nextnya gitu. Berasa tuh ngajarinnya kalau misalnya orang dari ngebukanya dari nol itu berasa. Kalau kamu nggak dari nol. Dari settinganmu dulu, balik lagi nol. Settinganmu dulu, nol lagi. Jadi nggak masuk-masuk? Nggak masuk-masuk. Lu boleh bercanda, lu boleh ngobrol, lu boleh lakuin apapun itu ketika ketika udah istirahat. Gue bilang baris, lo pada ngobrol nih anak-anak laki. Ketika development dimulai, berarti lo harus disiplin itu. Menurut aku progres mereka lumayan oke sih. Mereka sih banyak yang ternyata nyerap. Jadi kayak mereka diemnya itu mendengar. Memang gue kurang ngerasa mereka komunikatif, tapi ketika mereka diem, mereka nyerap dan suruh ini. Dia diem, dia jalanin. Dia bisa lah banyak yang menerima, dan ketika udah hari terakhir tadi kita coba rame-rame mereka, banyak yang udah berubah dan ada progresnya sih. Problem anak-anak secara general itu kebanyakan overthink, mungkin karena pressure kali ya, day one juga mereka jadi rada ketika kita kerasin tiba-tiba buyar gitu. Pesan aku buat anak-anak top 14 kedepannya lebih mendengar apa yang kita kasih, resapin, dipelajarin. Jangan pernah berhenti mau belajar. Nah, buat model-model yang baru yang belum pernah kerja, yang belum ada jam terbang, ini start yang baik sih buat kalian. Oh, mau coba? Tidak, ini sebuah potato. Apa namanya? Kasih lihat Gung makanan lu Gung. Jangan di sana. Jadi guys, pakai bahasa French. Oh ya. Jadi ini itu kentang dipanggang di oven. Terus kita kasih telur enggak matang. Telur enggak matangnya itu enak sekali ya. Oui. Ini tuh kayak the best kentang in the world. Ini enak sekali ya, oui. Wih. Ini kayak rasanya kayak. Sekarang kita coba dulu. Ya, wi. Enak. Enak banget, wi. Enak banget. Wih. Luar biasa. Wih. Ini lagi goreng ayam, tapi bukan punya aku sih. Punyanya sih. Enggak pulang. Canta. Kita best friend loh. Gimana tuh ada lope-lopenya gitu. Banyak yang mengira untuk menjadi model itu sesuatu yang gampang. Mudah banget buat jalan doang, alah kecil gitu. Tapi tidak semudah itu. Karena buat para calon new face itu mereka harus belajar secara intensif dan juga konsisten. Kalau mereka mau jadi lebih bagus di kemudian harinya. Semoga para calon new face bisa terus belajar dan juga menyerap dari apa yang dibilang sama para mentor. Semoga juga nih mereka banyak-banyak latihan ya, biar nggak kaku-kaku banget. Di next episode, ini nih yang ditunggu-tunggu. Makeover! Jadi kita langsung ketemu di next episode. Bye!